Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa maj'alna minal ulama al-amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in lil umma wad din. Allahumma ya rabbana rizqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah selalu merahmati kita, selalu mencintai kita. Buktinya kita pada sore hari ini diberikan kemudahan olehnya, diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Yang dikatakan oleh Rasulullah, majelis ilmu adalah taman surga yang ada di dunia. Maka kalau antum ingin tahu tempat yang paling baik, yang paling indah di dunia ini adalah majelis ilmu. Karena tadi anak katakan majelis ilmu adalah taman surga. Apakah ada yang melebihi indahnya taman surga? Jawabannya tidak ada. Maka beruntung antum bisa duduk di majelis ilmu ini. Ya, ayo kita bersyukur. Semoga dengan kita bersyukur Allah menambah kelezatan dalam beribadah. Kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita, tidak terburu-buru. Kita bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita bersyukur, semoga kita selalu bisa berbuat baik, beramal baik, sampai nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sengaja untuk Selasa ini aja ya, insya Allah Selasa ini aja kita tarik waktunya menjadi sore hari, karena nanti malam kita harus ke Kediri. Makanya mumpung antum bisa di sore hari, alhamdulillah. Jadi pelajarannya nggak libur, darasnya nggak libur. Karena yang Selasa kemarin libur ya. Selasa kemarin libur karena kita sakit, dan insya Allah berkahnya doanya antum ya, anak bisa sembuh, alhamdulillah. Nah, untuk saat ini ya, di sore hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, insya Allah kita akan menyampaikan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Ana dan antum dalam hidup ini kan berjuang. Apapun profesi kita, ya, baik kita menjadi polisi, menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi wanita karir mungkin misalnya, menjadi ustadz, menjadi ustadzah. Kita semuanya ini dalam hidup itu harus berjuang. Kenapa? Karena kita manusia. Ada yang bilang, oh berjuang itu khusus ustadz aja. Enggak, kata siapa? Oh berjuang itu khusus ustadzah aja. Enggak, kata siapa? Semua yang hidup dan dia bernama manusia, dia harus berjuang. Berjuang dalam hal apa? Berjuang mendapatkan ridhonya Allah, berjuang mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, berjuang mendapatkan ridhonya orang tua. Betul ya? Dan 3 hal ini yang paling penting. Gak ada yang lebih penting dari 3 hal ini.
Karena kalau antum nggak mendapatkan ridho dari 3 hal ini, maka sulit untuk masuk surga. Bahkan mungkin nggak akan masuk surga. Sehingga mumpung kita masih hidup, belum mati, kita harus berusaha untuk mendapatkan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, kita harus mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kita harus mendapatkan ridhonya orang tua. Ini harus, ya, harus kita berusaha untuk meraihnya. Kita harus bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Bahkan nggak boleh main-main. Kenapa? Karena waktu nggak bisa kembali. Waktu yang telah lewat itu nggak bisa kita kembali ke masa yang telah lalu. Orang kaya, dia bisa membeli segalanya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia beli. Apa itu? Waktu yang telah lewat. Coba, ada nggak orang kaya yang bisa membeli waktu yang telah lewat? Tidak. Nggak ada. Waktu bisa kembali itu cuma di SpongeBob aja. Paham ya? Atau di film-film aja. Tapi kalau di dunia nyata, kita setiap hari berpacu dengan waktu. Yang dulunya bayi, sekarang sudah bisa jalan. Ya, yang belum mengerti sudah mulai bisa mengerti. Terus waktu itu berjalan. Dan garis finishnya adalah yang namanya kematian. Ya, tapi kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan panjang umur. Ya, karena kita harus berjuang mendapatkan 3 hal ini. Kalau kita meninggal mendapatkan 3 hal ini, Allah ridho sama kita. Nabi Muhammad ridho sama kita. Kemudian orang tua ridho sama kita. Sudah enak ente. Ya, masuk alam akhirat itu kemudian menuju surga seperti lewat jalan tol. Bang, ya, nggak ada hambatan sama sekali. Ya, Ustaz kadang di jalan tol macet, nggak usah bahas macet ya. Pokoknya kita kalau masuk alam akhirat membawa 3 hal ini sudah enak. Nah, sehingga ketika kita ya sedang berusaha untuk meraih 3 hal ini, maka jauhi teman yang buruk. Ya. Jadi kita dalam meraih 3 hal ini ya harus bersungguh-sungguh. Tadi kita katakan kepada antum untuk meraih 3 hal ini harus bersungguh-sungguh. Sehingga nggak ada yang boleh menghalangi kita untuk mendapatkan 3 hal ini. Maka yang paling menghalangi untuk kita mendapatkan 3 hal ini adalah teman yang buruk. Teman yang tidak baik. Sehingga nanti antum harus mencari kebalikan dari 5 sifat yang akan ana sebutkan. Jadi ciri-ciri teman yang buruk itu ada 5. Nah, awakmu sok koncoan karo wong koyo ngoniku, paham ya? Ya, kamu jangan temenan sama orang yang seperti itu. Karena teman yang buruk ini akan menghalangi. Dia akan menjadi polisi-polisi tidur. Ya, nggak bisa ngebut. Dia akan menjadi kerikil-kerikil. Dia akan menjadi batu-batu yang menghalangi ente. Dia akan menjadi halangan yang berat untuk mendapatkan 3 hal. Maka teman yang buruk itu cirinya ada 5. Ente cari kebalikannya. Kalau enggak punya teman yang memiliki sifat 5 yang baik nanti, maka lebih baik nggak usah berteman. Sendiri aja fokus untuk mendapatkan 3 hal. Paham ya? Ciri-ciri teman yang buruk. Yang pertama, B-O-B-D-O-D-H. Apa? Bodoh. Itu yang pertama. Teman yang buruk yang pertama adalah bodoh. Wah, akhirnya di antara kalian ada yang nanya gini, Ustaz, berarti teman kita harus yang punya titel SSSSSS semua? Atau teman kita harus yang sekolahnya tinggi? Atau teman kita harus yang berintelektual tinggi? Enggak. Yang ana maksud di sini yang harus kita jauhi adalah teman yang bodoh dalam hal ilmu agama.
Meskipun dia nggak sekolah, tapi kalau ilmu agamanya itu mantap, temani dia, nggak apa-apa. Karena gini loh, ilmu agama itu bukan menjelaskan tata cara beribadah tok, betul ya? Nah, ilmu agama dari Allah itu juga menjelaskan tugas. Sehingga kalau orang itu nggak paham ilmu agama, berarti dia nggak paham tugasnya dia sebagai manusia. Maka kalau antum misalnya ya, antum berteman dengan satpam misalnya. Nah, satpam ini nggak paham tugasnya. Satpam yang seharusnya menjaga rumahnya ente, satpam yang seharusnya menjaga pabrik, menjaga perusahaan, tapi dia nggak paham tugasnya. Waktu bekerja malah tidur, ya. Waktu bekerja malah ke warung kopi. Waktu bekerja malah pergi dengan temennya. Waktu bekerja malah main HP, sehingga maling mondar-mandir nggak ada yang tahu. Kira-kira bahaya nggak berteman dengan orang seperti itu? Bahaya. Nah, sehingga orang yang nggak paham ilmu agama sama dengan dia kerja di suatu tempat tapi nggak paham tugasnya, pasti merugikan perusahaan tersebut. Nah, kalau perusahaan aja ya bisa dirugikan oleh orang-orang seperti itu, apalagi kita kalau berteman dengan dia. Maka kalau antum menemukan orang bodoh dalam ilmu agama, lebih baik nggak usah dijadikan teman. Kenapa? Karena dikatakan as-sohib sahib, ya, teman itu menarik, teman itu akan mengikat, dan manusia itu lebih cepat terpengaruh dengan yang jelek daripada terpengaruh dengan yang baik, gitu loh. Makanya nih antum, karena dikatakan juga huffatil jannah bil makareh wa huffatin nar bisyahwah. Jadi kalau kita ingin masuk surga itu yang harus kita lakukan berat semua. Sholat, berbuat baik, betul nggak? Hadir majelis ilmu, baca zikir, baca wirid, berat, harus melawan hawa nafsu. Tapi kalau neraka itu kalau kita ingin masuk ke dalamnya, jalannya mudah. Kenapa? Karena pekerjaan neraka itu sangat dicintai oleh hawa nafsu. Ya, sangat dicintai oleh hawa nafsu. Pacaran, hawa nafsu senang banget. Paham ya? Kemudian main sana, main sini sampai kenal waktu, hawa nafsu senang banget. Makanya orang itu lebih cepat terpengaruh dengan yang jelek daripada terpengaruh dengan yang baik. Paham? Misalnya nih antum pulang dari pondok liburan ya, pulang ketemu dengan teman-teman ente yang nggak baik. Ente untuk memengaruhi mereka agak sulit. Misalnya waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sholat dulu. Sulit mereka untuk langsung mau. Wah, sholat baru adzan, waktunya masih lama, belum qomat, kan gitu kan ya. Tapi kalau mereka mempengaruhi ente, cepet. Ente kan baru pulang nih dari pondok. Ayo. Nanti jam 3 kita ke bioskop. Filmnya bagus loh. Terkait percintaan. Ya, dan filmnya lagi viral. Dikasih tahu antum video pendek filmnya. Bagus. Akhirnya kan cepet terpengaruh. Kan waktu sholat jam 3 sore. Akhirnya setan bisikin. Sudah waktu sholat asar itu kan panjang, nonton 1,5 jam, pulang masih 4:30, masih bisa sholat. Akhirnya, oh ya udah, akhirnya dia ikut. Akhirnya kan terpengaruh satu, akhirnya nonton. Kemudian setelah nonton nggak mungkin langsung sholat, biasanya masih lapar, mungkin masih mau minum, akhirnya ke kafe. Akhirnya Allahu Akbar dengar adzan maghrib, nggak sholat. Coba efek negatifnya teman yang buruk, ya. Teman yang bodoh dalam hal ilmu agama. Maka boleh nggak kita itu berteman dengan orang yang bodoh ilmu agama? Jawabannya boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Ente berteman dengan dia punya maksud dan tujuan ingin merubah dia menjadi baik. Kalau nggak punya tujuan, nggak usah. Karena kalau nggak punya tujuan nanti itu terpengaruh. Ya, terpengaruh itu pasti. Masya Allah, kita melihat anak-anak SMP yang sekolah di luar itu
pakai kerudung, ya modelnya kerudung sakaratul maut. Nah, maksudnya gimana? Kelihatan rambutnya, ya pakai kerudung kayak pejabat-pejabat tuh, ibu pejabat itu. Dilihatin rambutnya. Kira-kira ada yang ditiru nggak itu? Ya pasti ada. Siapa yang mereka tiru? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ada yang mereka tiru. Karena hidup ini kita itu hanya meniru. Meniru dengan apa yang kita dengar, meniru dengan apa yang kita lihat. Sehingga kalau kita nggak paham ilmu agama, pasti yang ditiru bukan Nabi Muhammad. Yang ditiru bukan orang-orang soleh, tapi orang-orang toleh. Paham? Ada anak laki-laki misalnya, rambutnya di sini disemir merah, hijau, kuning, pink. Ya, itu apakah dia iseng aja? Oh, saya pengen semir ini. Enggak, ada yang dia tiru. Paham ya? Makanya antum jangan tertarik dengan siapapun yang bodoh ilmu agama. Misalnya nih, dalam urusan jodoh pun seperti itu. Misalnya ada yang ngelamar ente misalnya pakai mobil ganteng, uangnya banyak, tapi kekurangannya satu, bodoh ilmu agama. Jangan diterima. Paham? Jangan diterima. Ya. Karena kalau orang itu paham ilmu agama, dalam tanda kutip, dia paham tugasnya sebagai manusia. Oh, ini lebih tua nih, harus saya hormati. Oh, ini lebih kecil nih, harus saya sayangi. Ya. Oh, ini waktunya sholat, dia akan sholat. Oh, ini itu orang tua, harus saya hormati, harus saya bakti. Oh, ini hal yang jelek harus saya jauhi. Nah, itu tugas. Dan kalau orang nggak paham ilmu agama, pasti nggak paham tugasnya sebagai manusia. Sehingga kalau antum berteman dengan dia, maka itu akan menghalangi antum untuk mendapatkan ridhonya Allah, Rasulnya, dan orang tua. Itu pasti. Contoh, orang tua sudah ngajak ke majelis. Nah, ayo nanti hadir majelis ya. Enggak, Pak, Bu, saya sudah janjian sama teman saya. Lu mau kemana? Mau nongkrong di kafe. Nah kan, menghalangi untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Sebenarnya orang tua kalau ente ikut, senang nggak orang tua? Senang. Dan orang tua itu sebenarnya harus nomor satu. Misalnya ente diajak teman ente, ayo nanti setelah maghrib kita ke kafe. Enggak, saya mau diajak ibu saya untuk hadir majelis. Wah, dasar anak mama, misalnya ente diajak gitu. Itu langsung teriak dengan keras, iya, anak mama. Kenapa ente? Gitu. Kalau bukan anak mama, anak siapa? Kan gitu. Masa anak tante? Enggak mungkin. Gantung. Nah ini lebih baik antum itu berteman pilih-pilih, bukan sombong ya, bukan sombong. Ada yang mengatakan, wah pilih-pilih teman berarti sombong. Enggak, demi menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah, Rasulnya, dan orang tua, perlu dukungan teman yang baik. Siapa teman yang baik? Orang yang tahu ilmu agama. Maka ente cari orang yang tahu ilmu agama. Jangan melihat gelarnya dulu. Oh, gelarnya Masya Allah Ustadz apa? Provokator misalnya. Kan gelar paling tinggi itu. Profesor ya, kok provokator. Nah, jangan silau dulu dengan gelar itu. Lihat dulu ngaji nggak dia. Ada seorang profesor itu nggak bisa ngaji. Ya. Kul a'udzu bi rabbin nas. Ya. Profesor nggak bisa ngaji. Dia lihat dulu. Kalau dia paham ilmu agama, ente berteman dengan dia. Karena dia nanti akan selalu menyemangati ente untuk mendapatkan 3 hal ini. Ente lagi males sholat, teman ente bilang, ayo sholat, jangan males lah. Untung nggak? Dapat ridho Allah, Rasulnya, betul nggak dengan kita sholat? Ya, misalnya ente mau pergi, ayo kita main ke sana. Loh jangan, ente sudah izin orang tua belum? Diingetin sama dia. Ente izin orang tua itu berkah. Kan enak. Dan itu bisa dipahami. Tapi kalau teman sama yang nggak baik, nggak paham ilmu agama, saya sudah besar, nggak usah diatur-atur, bilang ke orang tuanya gitu. Masya Allah.
Kalau orang itu, kalau ada seorang anak kalau ada seorang anak berani kepada orang tuanya, saksikanlah, dialah adalah penghuni neraka yang jalan di atas bumi. Paham? Ada anak durhaka ke umroh, masuk neraka lewat Mekah. Paham ya? Jadi jangan sampai, ini 3 hal ini paling penting. Ya. Nah, ini nanti kalau antum pulang, pilih teman, bukan sombong. Tapi jangan kelihatan, maksudnya kalau tiba-tiba teman ente datang, sama, ente bodoh, jangan berteman sama saya. Jangan gitu. Maksudnya ya, namanya ketemu ya nggak apa-apa, ngobrol sebentar. Tapi kita jangan mencari-cari, misalnya, ayo kita ketemuan. Kita ngobrol bareng, mumpung saya pulang. Jangan, terpengaruh nanti. Kebanyakan santri yang nggak balik ke pondok kan terpengaruh dengan temennya. Bilang ke orang tuanya, Pak Bu saya nggak mau balik ke pondok, kenapa? Mau sekolah di luar. Pak Bu saya nggak mau balik ke pondok, kenapa? Saya mau kerja. Ya, Pak Bu saya nggak mau balik ke pondok, kenapa? Mau jadi artis. Ya. Paham? Bisa dipahami? Nah, jadi artis itu kan terkenal. Orang itu kalau terkenal baik, ya misalnya ente bisa menjadi orang yang terkenal dengan kebaikannya, bismillah. Misalnya ente bisa jadi ustadz yang viral, bismillah. Ente misalnya bisa menjadi nanti ustadzah yang terkenal, bismillah. Karena dengan ente terkenal dengan kebaikannya, maka banyak orang yang ngambil manfaat. Jadi setiap orang yang ngambil manfaat dari kebaikan ente, ini dapat pahala, betul nggak? Tapi kalau terkenal mungkin karena buka auratnya, terkenal mungkin karena filmnya yang nggak baik, buat apa? Sholatnya dia, puasanya dia nggak bisa menandingi dosa jariahnya yang dia dapatkan setiap detik dan menit dan jam dan hari, setiap hari dia dapatkan. Tentu. Ya, apalagi sampai ada perempuan yang berani memosting fotonya yang nggak pakai kerudung, yang buka aurat di HP misalnya. Ya, dia sudah meninggal, gambarnya masih ada, terus dapat dosa jariah. Emang kan? Kasihan. Apalagi videonya, fotonya didownload sama orang yang nggak berpendidikan, ditulis digambar di truk misalnya, ayo. Ya, digambar di truk besar gitu, kan malu. Ya, nanti di akhirat akan dipermalukan sama Allah. Hei, ente yang posting video itu lo foto ente di truk tuh. Ituin sama Allah. Paham ya? Paham. Nah, sekarang itu kan zaman edan. Jangankan buka aurat ya. Perempuan pakai kerudung seperti ente aja kalau posting sesuatu di HP, ada orang yang nggak baik diambil foto ente, dijadikan ente itu nggak pakai kerudung bisa buka aurat. Sekarang itu, maka hati-hati, ya. Sekarang itu harus sangat berhati-hati. Paham? Apa yang pertama tadi? Bu? Nah. Dan apalagi kalau sudah teman kita itu bodoh dalam ilmu agama, berani maksiat, naudzubillah. Kita punya teman ya sekarang sulit, ya kasihan sebenarnya, sulit untuk meninggalkan narkoba. Padahal dia sebelumnya nggak menginginkan untuk kecanduan narkoba. Kenapa? Karena temannya nggak baik. Teman yang nggak baik, ya dia ditipu. Ayo ini loh ST, ternyata ST-nya sudah dicampur narkoba. Akhirnya ketika dia minum ketagihan, kok kayak orang gila gitu, kayak mabuk, kayak kalap. Akhirnya ditanya, saya ini ketagihan apa? Oh iya kemarin ST-nya kamu tak kasih narkoba. Akhirnya mau nggak mau dia sekarang ketagihan narkoba. Hidupnya sudah nggak jelas. Berawal dari teman yang tidak baik. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Yang keberapa tadi? Yang pertama. Di siapa teman kita? Teman yang paham ilmu agama. Sudah itu aja. Yang kedua, teman yang buruk adalah teman yang suka menuntut
Yang kedua, teman yang buruk adalah teman yang suka menuntut. Maka ente cari kebalikannya, teman yang nggak pernah menuntut apapun dari ente. Enak nggak? Enak nggak? Nah, kita itu nggak perlu menjadikan diri kita sempurna sehingga kita diterima oleh orang. Tapi carilah teman yang mau menerima kita apa adanya. Sudah enak itu. Bang, jadi cari teman yang nggak suka menuntut. Apalagi dia itu menuntut untuk dirinya sendiri. Contoh nih, misalnya ente punya teman yang suka menuntut. Kadang ada teman yang suka menuntut itu baik ada. Contoh misalnya antum sakit, dirawat sama siapa ini? Jalu, dirawat, diberikan obat, ya, kemudian diberikan makanan sampai sembuh. Baik nggak? Baik. Tapi suatu saat Jalu ini sakit. Ente siapa namanya? Faiz ini karena kesibukannya nggak sempat membalas kebaikan si Jalu, sehingga Jalu nggak ada yang ngerawat misalnya, ya, nggak bisa ngerawat karena Faiz ini sibuk, paham? Bukan karena sengaja, tapi karena dia teman yang suka menuntut, dia akan bilang, ya Faiz, kamu ini teman yang kurang ajar, gak bisa membalas kebaikan saya. Dulu loh kamu waktu sakit saya merawat, bahkan saya belikan nasi, belikan lauk, belikan sambal, belikan es teh ini kamu kenapa gak baik sama saya? Kamu seharusnya harus membalas kebaikan saya sudah berbuat baik. Wah, lebih baik untuk baca sholawat berapa? Akhirnya ente kan harus memahamkan dia, oh iya, Jalu saya minta maaf, saya kemarin sibuk. Alasan tok bilang aja kamu itu memang nggak mau merawat saya. Kan repot kan ente. Akhirnya ente sumpah, akhirnya ente nggak fokus sama Allah dan Rasulnya. Maka makhluk-makhluk seperti itu lebih baik dibuang ke tong sampah. Nah, ini contoh ya. Contoh. Nggak enak itu punya teman yang seperti itu, nggak enak. Apalagi dia itu menuntut ente, ya, dengan kalimat dia sudah pernah berbuat baik sama ente. Apalagi, wah saya nggak habis pikir, ternyata kamu orangnya kayak gitu. Kemarin saya sudah baik, sekarang dibalas kayak gini. Kamu itu harus baik sama saya. Wah, jangan. Daripada ente fokus untuk minta maaf sama dia karena dia suka menuntut, lebih baik ente nggak punya teman seperti itu, fokus baca sholawat. Enak nggak? Fokus baca sholawat, nggak ada yang ganggu. Fokus sholat, fokus baca Al-Quran. Enak. Tapi kalau ente punya teman yang nggak suka menuntut, enak. Dia berbuat baik sama ente. Kapan ente lupa baik sama dia, dia biasa aja. Memang nggak menuntut apapun dari orang dia. Hidupnya enjoy sendiri, ya. Enak. Ente punya teman seperti itu, Masya Allah. Makanya ente ini perempuan-perempuan ini, banat-banat ini, kalau ente punya suami yang nggak menuntut apapun dari ente, oh enak, ya. Tentu, enak sekali. Ya. Ente misalnya punya istri yang nggak pernah menuntut apapun dari ente, oh surga dunia ente dapatkan. Ya. Sekarang kan ada, abang punya uang disayang, abang nggak punya uang ditendang. Ada seperti itu. Bahkan terjadi di daerah Bangil Pasuruan sana, ada seorang istri yang nggak baik selalu bilang sama istrinya, bang kalau pulang bawa duit ya, kalau nggak bawa duit tak citak pak ente. Bilang gitu coba. Tentu. Nah, maka teman yang suka menuntut lebih baik dijauhi. Siapa dia ya ente paham siapa teman-teman ente. Kalau dikit-dikit ente tuh dituntut gini, wah kamu tuh jangan. Intinya tuntutan ini ya untuk menghormatinya, bukan untuk menuntut agar ente sholat ya. Ustaz, saya punya teman Ustaz suka menuntut anak biar sholat tepat waktu, ya itu baik. Maksudnya ini teman yang suka menuntut untuk memperlakukannya dengan baik. Saya ini baik loh sama kamu, kenapa kamu nggak baik sama saya? Itu jangan. Waktunya ente akan habis untuk minta maaf sama dia. Lebih baik minta maaf sama Allah daripada sama dia. Betul nggak? Makanya kalau ada teman yang
bilang sama ente, saya tuh baik sama ente, kenapa kamu kok jahat sama saya? Catat di buku, nggak layak jadi teman saya, coret. Setelah itu jangan berteman sama dia. Ya, karena waktu kita itu terbatas, betul. Cuma 24 jam. Masa waktu kita habis untuk memahamkan makhluk yang seperti itu? Saya minta maaf, jangan. Habis waktunya ente. Cari teman yang nggak suka menuntut apapun dari ente. Kira-kira ada nggak? Ada, banyak berserakan, ya. Nggak usah khawatir. Yang keberapa itu? Yang kedua, ciri-ciri teman yang buruk apa tadi? Yang kedua? Nah. Terus yang ketiga, hindari teman yang suka mengeluh atau sambatan. Ya, suka mengeluh atau sambatan. Ini nggak enak, ente punya teman yang suka sambatan tuh nggak enak. Ente ngajak dia ke gunung, dia mau. Akhirnya ketika sampai di gunung, wah capek naik. Ya namanya naik gunung ya naik, enggak gunungnya jangan kayak gini lah, yang naiknya terjal kayak gini. Saya pengen gunung itu yang naiknya itu ada turunnya, itu bukan naik gunung tapi turun gunung. Pokoknya kalau kita punya teman yang suka mengeluh sambatan, nggak enak hidupnya. Tujuan apa hidupnya ente hanya untuk menenangkan dia terus, habis waktu ente. Paham? Ente ngajak dia naik bis, bisnya nggak enak, AC-nya terlalu dingin. Ya sudah dimatikan, jangan nanti panas. Aduh, bisnya kok besar gini ya. Aduh, bisnya kok jalannya kok macet gini. Aduh, coba cari jalan yang lain. Aduh, ente repot, kerjaan ente hanya ya sabar, panas semua. Ya. Maka teman yang suka mengeluh seperti itu sambatan, lebih baik ente hindari. Ngajak dia makan di tempat, di warung ya. Wah, iya ini sotonya enak, tapi tempatnya ini loh jorok ini. Jadinya makannya jadi nggak enak ini sotonya, meskipun enak jadi nggak mood, macam-macam. Ya, kalau ente punya teman seperti itu lagi ngomong, masukin rumput, paham? Jadi paham? Ya. Nah, kalau ente pingin paham, teman ente itu suka mengeluh atau sambatan, ajak bepergian. Kalau bepergian itu orangnya suka mengeluh sambatan dengan keadaan, ini nggak enak ini, nah itu teman yang harus dihindari. Kenapa? Karena memang itu dasarnya setiap manusia ingin bahagia. Masa kebahagiaan ente mau direcoki makhluk kayak dia? Mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau ente punya teman yang nggak suka mengeluh sambatan, enak, ya. Bang, ente injek aja kakinya dia nggak marah, cuma nyantai. Kenapa kok kesakitan? Kaki ente injek kaki anak, paling gitu toh. Diajak kemana-mana nggak pernah sambatan, ya. Diajak di tempat manapun nggak pernah mengeluh. Enak nggak? Enak seperti itu, ya. Paham? Nah. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang ketiga. Ada di sini yang suka sambatan, deket-deket sambatan. Kalau lagi panas, panas. Kenapa sih hujan? Gimana? Panas, kepanasan, hujan. Jangan terlalu deras lah. Saya minta hujan yang sedang-sedang saja. Ya. Kalau mau ngatur jangan jadi manusia, jadilah Tuhan. Paham? Lagi panas gitu, panas. Lagi hujan, kok hujan sih saya mau keluar. Ya. Aduh kok ngantuk sih, ngantuk sambatan. Dia tidur gitu loh. Kalau dia punya teman, ngantuk, tapi saya nggak mau tidur. Lapar saya tapi nggak mau makan. Ini makhluk yang bahaya seperti ini ya. Paham? Ada yang punya sifat seperti itu? Jangan. Kalau ada, jangan ditemenin ya. Biarkan dia sendiri. Biarkan dia sendiri. Paham? Nah kalau ente itu punya perilaku yang gak suka mengeluh, panas ya panas, kipasan atau nyari tempat yang dingin, yang itu
ente pasti akan banyak teman, disukai banyak orang. Apalagi ente ke rumahnya orang mengeluh, rumah ente kok panas ya, sudah rumah kamu panas, kamar mandinya kotor, aduh gimana kamu ini. Kalau anak yang tuan rumah tak tarik kakinya lempar. Kok kayak gitu kan tuh. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Terus yang keempat. Yang keempat, teman yang buruk yang harus dihindari adalah suka mengungkit-ungkit kesalahan. Itu harus dihindari. Suka mengungkit-ungkit kesalahan. Coba logikanya gini loh. Ada nggak di antara kita yang nggak punya kesalahan? Nggak ada. Kita ini semuanya manusia. Manusia itu punya kesalahan. Dan kesalahan itu membuat kita sumpek. Betul ya? Misalnya kita pernah melakukan kesalahan. Kita aja itu yang kalau ingat kesalahan kita sendiri, kita sumpek. Ya Allah, nyesel anak pernah melakukan kesalahan tersebut. Betul nggak? Nah, ini ada makhluk nih. Ada makhluk yang mana kita berusaha melupakan kesalahan kita, kok dia datang mengungkit-ungkit. Mangkel nggak itu? Mangkel. Pasti mangkel. Kita berusaha untuk melupakan kesalahan kita. Dia datang malah, kamu loh dulu pernah gini. Oh, lagi ngomong sobek aja mulutnya. Bang. Maka teman yang baik adalah yang selalu memotivasi kita, yang selalu ente kan sudah taubat dari kesalahan ente. Pasti Allah tuh mengampuni ente. Sudah, Ana itu adalah tipe seorang teman yang nggak pernah melihat kesalahan teman-teman Ana. Bahkan Ana melupakan kesalahan ente. Enak, Bang. Makanya kalau ada teman yang ngungkit-ngungkit kesalahan ente bilang gini, ente kalau mau punya teman yang sempurna, tak kasih saran. Sarannya apa? Berteman dengan malaikat Israel. Bang, malaikat Israel nggak punya kesalahan, ente berteman sama dia kalau mau. Bang, jadi siapa di antara kita yang nggak punya kesalahan? Bahkan dikatakan al-muslim mir'atul muslim. Kita ini adalah ana dan antum, ya, muslim dengan muslim yang lainnya itu menjadi kaca. Betul nggak? Ente misalnya di muka ente misalnya ada kotoran. Nah, ente nggak bakal tahu kalau muka ente ada kotoran kecuali dengan ngaca. Betul ya? Nah, maka muslim yang lainnya itu sebagai kacanya ente. Berarti dia, teman ente itu bisa ngelihat semuanya, bisa ngelihat kebaikan ente, bisa ngelihat keburukan ente. Maka kalau teman ente itu lebih memilih membahas keburukan ente, lebih baik nggak perlu ente berteman dengannya. Paham? Karena dia bisa memilih. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Nah, jangankan ente orang baik ya, orang yang berbuat jahat terus, kalau dia punya teman yang baik, itu kadang kejahatannya bisa mulus. Kenapa? Karena nggak ada yang ngungkit-ngungkit kejahatannya. Misalnya dia ini maling, punya teman-teman yang baik, dia maling nggak pernah dibahas, ya pasti maling lagi pada akhirnya. Betul. Orang jahat aja berteman dengan orang baik kadang beruntung, apalagi orang yang baik. Maka kalau ada teman ente itu dikit-dikit mengungkit kesalahan ente, coret dari daftar teman. Nggak butuh teman kayak dia. Ada nggak teman yang seperti itu? Ada di sini yang suka mengungkit kejelekan ente? Jangan diulangi, ya. Kalau ente terus melakukan seperti itu, ya, ente pada akhirnya nggak punya teman. Loh, saya banyak temennya kok. Iya, teman ente itu cuma jasad, hatinya sudah nggak dengan ente. Hatinya dia itu sudah enak sama ente. Bang, pasti dalam hatinya itu, pasti setelah ini ngungkit-ngungkit kesalahan saya lagi, pasti. Kemarin aja saya buang cotton bud di situ, di pojokan, masih ingat padahal itu sudah setahun yang lalu. Nah, ingat gak ente setahun yang lalu buang cotton bud di pojokan pondok, waktu itu hari Selasa tanggal 40,
Jam 7 ba'da isya sebelum daras, ingat gak ente? Itu kesalahan ente. Waduh. Ya, ente punya teman seperti itu, hidup ente repot. Sehingga mendapatkan 3 hal tadi sulit. Daripada ente berteman dengan orang seperti itu, lebih baik fokus mencari ridho Allah, Rasulnya, dan ridho orang tua. Paham? Yang kelima adalah teman yang buruk. Yang kelima adalah keras kepala. Tapi jangan salah paham ya, karena setelah ini ente pegang kepala teman ente, nggak lihat tok keras. Ya. Bukan. Yang dimaksud di sini keras kepala adalah angel kandanani. Gitu loh. Kemudian kalau sudah keras kepala, perilakunya itu kasar. Kalau sudah keras kepala itu pasti banyak hal yang jelek. Kalau keras kepala itu pasti angel kandanani, baperan, tersinggungan. Ya. Orang tersinggung itu lucu. Kadang kita niat muji, malah dia ditafsiri ngejek misalnya. Masya Allah ya, rajin sholat. Loh, berarti saya kemarin males ya. Loh, padahal kan kita muji kan. Kita muji dia. Masya Allah rajin sholat. Kok bisa ditafsiri kamu ngejek saya? Saya kan orangnya rajin sholat. Paham? Nah, kalau ente punya teman yang seperti itu, tersinggungan, baperan, wah maka hidupnya ente itu waktu ente akan habis untuk memahamkan dia. Dan dia nggak bakalan paham karena dia mencari sesuatu yang nggak jelas. Coba nih, kamu barusan menyinggung Ana ya? Enggak, Ana lo nggak nyinggung, ente niat Ana tuh kayak gini, bohong. Loh, repot manusia kayak gini. Ente sudah jelasin, dia ngomong bohong. Padahal dia nggak tahu ente tuh bohong atau jujur, betul? Ya, paham? Wah, ente punya teman seperti itu repot. Ente kadang 1 jam itu hanya minta maaf sama dia. 1 jam untuk sholat sudah berapa rakaat. Makanya kalau ente punya teman tersinggungan kayak gitu, kamu nyinggung Ana ya? Enggak. Kamu bohong. Sudah, wassalam. Assalamualaikum. Loh, ente nyinggung Ana. Udah, Ana nggak butuh makhluk kayak ente. Ana mau fokus sama Allah aja. Udah, tinggalin. Berarti kalau ente sudah menjelaskan, kok dia nggak mau paham, jangan berusaha menjelaskan. Habis waktu ente. Gini loh maksud Ana itu, tadi Ana ngomong kayak gini, niatnya ini ya, maaf kalau menyinggung perasaan ente. Enggak, kamu tuh niatnya nyinggung Ana. Sudah ya, Assalamualaikum. Udah, tinggalin. Jangan terus berusaha untuk menjadikan dia perasaannya lega, akhirnya memaafkan ente. Jangan, habis waktu ente. Paham? Bisa dipahami? Nah, ada teman yang seperti itu? Kalau ada, tinggalin. Ya. Kalau anak, dia jujur kalau anak sendiri itu memang teman itu sangat milih. Kapan anak menemukan teman punya perilaku seperti ini, sudah anak tinggal. Karena waktu anak itu berharga. Daripada untuk memahamkan makhluk-makhluk yang seperti ini, lebih baik kita fokus sama Allah, sama Nabi Muhammad, sama orang tua. Orang tua itu yang membuat kita bahagia. Kadang sampai sumpah. Sini anak lagi sumpah nih, tadi ada teman anak sangat paham. Anak tuh niatnya ngomong kayak gini, tapi dia sekarang marah sama saya. Padahal sudah saya pahamkan, dia tetap marah. Ya salahnya ente, ngapain berteman dengan dia? Random. Paham? Cukup menjelaskan sekali aja. Kalau dia nggak mau paham, tinggalkan. Sudah. Akhirnya dia ngomong gini, loh kamu belum memahamkan saya. Enggak, anak nggak mau waktu anak habis cuma ngurusin makhluk seperti ente. Paham? Oh sombong banget? Enggak. Sombong itu adalah kalau ditegur marah itu sombong. Ya, meremehkan orang lain itu sombong. Paham? Nah, makanya kalau ente mau menjadi ini teman, bukan sekedar kalau hanya kenal-kenal nggak masalah. Ini yang harus dihindari adalah teman yang punya 5 sifat ini jangan dijadikan
bestie gitu loh. Tahu bestie? Tahu. Teman akrab. Kalau ente mau menjadikan dia teman akrab ente, pastikan dia nggak memiliki 5 sifat ini. Makanya nanti kalau ente mau nyari pasangan, harus 5 hal ini nggak ada. Coba ente misalnya ya, punya suami yang bodoh, suka menuntut, suka mengeluh, mengungkit-ungkit kesalahan, keras kepala lagi. Wah, bisa mati berdiri ente. Bisa jadi badan ente tinggal kulit sama tulang tok. Entah. Dan kalau kita masih punya watak seperti ini, mulai saat ini harus ente ceraikan. Ente menjauh. Saya mulai saat ini harus belajar ilmu agama. Saya nggak mau menjadi teman yang suka menuntut. Saya nggak mau mengeluh suka sambatan. Saya nggak mau mengungkit kesalahan. Saya nggak mau keras kepala. Ente punya sifat kebalikan 5 hal ini. Dimanapun ente hidup, ente dicintai oleh orang. Orang nggak ketemu ente pasti membahas ente. Oh, Masya Allah ya, itu santri makwah baik banget. Siapa ya dia ya? Pasti kepikiran, nggak bisa tidur. Bahkan tidurnya mimpi ente. Paham tuh? Nah, seperti itu. Bisa ya? Ini jadikan prinsip. Nah, sekali ente punya watak, ya, nomor 1 atau nomor 2, 3, 4, 5, pasti ente dibenci sama orang. Kalaupun ente punya teman, ya cuma jasadnya tok, hatinya sudah nggak sama ente. Hatinya tuh ngomongin jelek terus sama ente. Paham tuh? Nah, insya Allah ini singkat, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisiril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ada sholat asar. Ada sholat asar. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi. Coba lihat berapa yang dilihat. Sini.